Kalau teman-teman mau cari mobil 30 jutaan, nih di depan kita ada Datsun belakang nih. Mobil 30 jutaan. Nah, kalau teman-teman tertarik ikutin. Jadi harus cek di bagian depan. Nah, ini kaca yang pecah nih. Agak mengerikan. Toyota Yaris S 1500 cc tahun 2019 nih guys. Ini automatic transmission, ini masih low kilometer. Mau mobil 50 jutaan nih, teman-teman, kita langsung coba screening aja. Di depan kita ada Daihatsu. Ini katanya eksteriornya B, interior B, mesin C. Nggak tahu mesin C, padahal odometer masih di 5.000-an. Oke, ini kalau emang teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada Toyota Rush tipe S 1500 cc tahun 2020. Masih terbilang oke lah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Ya, kali ini kita lagi ada di balai lelang yang terbilang cukup baru, yaitu balai lelang hybrid yang ada di sekitaran Jakarta Barat nih, di sekitaran daerah Meruya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, langsung cek di deskripsi video ini, ada informasi lengkapnya. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke nih, ada unit-unit apa aja yang menarik dan harganya berapa aja, teman-teman ikutin video Douzo21 ini sampai selesai. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Toyota Rush tipe S ya 1500 cc tahun 2020, automatic transmission, odometernya 31 ribuan, pajak mati di bulan 9 2022. Ini katanya masih grade B nih guys, di open di harga 200 juta pas nih. Nah, nih buat yang tertarik nih, Rush masih kelihatan cukup gagah ya. Velgnya sudah two tone color kayak gini nih, bawaan pabrikannya. Kondisi bannya sih juga masih sekitar 50-60%. Ini catnya cuma butuh dicuci lagi dan dipoles lagi ya, cuci steam juga sudah oke sih kalau menurut gua. Headlamp juga masih oke ya, grill masih oke semuanya. Di bagian fog lamp pun juga masih cukup baik nih. Kalau untuk di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Terus kalau di sini masih bawaan pabrik nih catnya tuh. Nah, ini garis-garis di bumper ini masih terlihat nih guys. Ini cat pabrikan ada garis ya biasanya tuh. Belum ada kena spet, tapi ini kayaknya nyundul sedikit nih. Nah, terus kalau kita cek di sisi belakangnya juga nutnya masih cukup presisi, masih oke banget ya. Nah, kita langsung cek di bagian interior. Nah, untuk interior ini keren, di bagian dalamnya ada two tone color ya, warna hitam sama warna putih. Terus joknya ini jok bahan fabrik ya, ini keren banget sih, bahannya bahan durable seperti ini, warna hitam sporty banget. Head unit sudah monitor double din, plafon masih oke, masih keren banget dalamnya. Nih kalau kita lihat setir masih cukup baik, dashboard masih oke, sudah ada mode di bagian steering wheels ya, jadi keren banget ya. So, automatic transmission, jadi interior masih cukup baik nih guys. Lanjut di sisi bagian belakang, masih keren banget, masih gagah. Spoiler, wiper masih oke, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang nih teman-teman ya. Jadi ini no doubt lah, rasanya masih oke. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kirinya, nut-nutnya juga masih cukup presisi ya. Tuh, bannya masih terlihat cukup tebel. Catnya juga masih cukup apik ya. Ini cuman tinggal dicuci aja udah langsung pakai nih. Pajak juga masih hidup ya, bentar lagi nih. Oke, nih kalau emang teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada Toyota Rush tipe S 1500 cc tahun 2020. Masih terbilang oke lah guys. Dia pun di harga 200 juta rupiah. Sudah kita kelilingin. Jadi kalau estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini. Nah, ini sebenarnya warnanya favorit ya, mobilnya juga sebenarnya favorit, cuman kita langsung coba screening aja. Ada beberapa yang nanya juga di Douzo21. Di depan kita ada Toyota Calya ya, tapi ini bukan tipe G, ini yang tipe E guys, 1200 cc tahun 2016, manual transmission. Odometer di 39 ribuan nih guys. Pajak mati di bulan Januari 2023. Grade-nya ini masih grade C ya. Nanti kita coba kelilingin, di open di harga 73 juta nih guys. Untuk Calya tipe E ini tahun 2016. Ini mobil kayak bekas tawuran, kacanya pecah. Nah, ini tipe E ya, nggak ada fog lamp. Headlamp masih cukup oke, warnanya merah, sebenarnya warna favorit. Velgnya OEM, bawaan pabrikannya dengan kondisi ban oplosan ya. Bagian depan udah tipis banget, udah 10% kali. Bagian belakangnya 30% ke 20%. Catnya udah agak sedikit kusam, walaupun masih cukup terbilang shiny ya. Nah, ini udah agak mengusam tuh ya di bagian catnya, di bagian depan. Ini sudah di repaint ya, tuh. Terus kita ngeliat nih di sini nggak presisi nih, jadi gue nggak megang kuncinya sih ya. Nih jadi kayaknya bekas nabrak depan. Nah, ini juga pernah kelihatan bekas repaint nih, ya bekas repair ya di bagian depan tuh. Ya teman-teman harus hati-hati, di bagian depan udah pernah nyundul. Ini udah dicat ya di bagian bodinya. Oh iya, udah kelihatan bekas cat nih guys.
Cangkang spion juga kelihatan banget udah bekas repaint. Nat-natnya sih di sini masih terbilang cukup ya, walaupun di sini ya masih terbilang cukup presisi lah ya untuk di fender. Ke belakangnya ya masih cukup oke. Kita lihat di bagian interiornya, agak sedikit berantakan tapi masih terbilang cukup sih kalau menurut gue ya. Kalau di bagian sini cuci lagi, dibersihin udah oke nih. Setirnya masih cukup tebel ya, karena ya kurang lebih 39 ribuan odometernya. Jadi mobilnya bukan terbilang mobil capek sih sebenarnya kalau emang odometernya nggak puteran ya. Lanjut di sisi belakang nih. Nah, ini di bagian belakang nih stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir. Masih cukup lah kalau menurut gue ya, tinggal di touch up lagi nih guys. Terus di bagian sisi sebelah kiri juga kita masih bisa lihat ya, masih cukup baik lah. Kalau dilihat dari sini ya, ini masih terkesan oke. Cuman di sini nih yang sudah agak renggang, klemnya kayaknya udah patah ya. Tuh. Ya, klem di bagian bumper sebelah kiri udah patah. Ini juga nggak terlalu presisi ya. Jadi harus cek di bagian depan. Nah, ini kaca yang pecah nih. Agak mengerikan. Ya, nggak tahu nih kena batu apa gimana tuh, sayang banget. Oke, jadi kalau emang teman-teman tertarik nih ada mobil yang ditanya-tanya, ini adalah Toyota Calya E ya, 1200 cc tahun 2016 manual transmission. Udah kita kelilingin ya, jadi teman-teman langsung estimasi aja. Kalau emang misalnya hitungannya masuk, langsung cek di deskripsi video ini, harganya di 73 juta rupiah nih guys. Oke nih, biasanya juga ada yang nanya Yaris ya, kita langsung screening aja. Di depan kita ada Toyota Yaris S 1500 cc tahun 2019 otomatis nih guys. Odometernya masih minim nih guys, masih 5 ribuan, masih kelihatan cukup baru ya. Pajak mati di bulan 10 2022, di open di harga 200 juta rupiah, katanya masih terbilang istimewa. Ini kita lihat dulu grade-nya di data ya. Ini katanya eksteriornya B, interior B, mesin C. Nggak tahu mesin C, padahal odometer masih di 5 ribuan. Kita langsung coba screening aja. Untuk di bagian eksterior ya, headlamp, DRL, fog lamp nih masih oke banget nih. Ya, gue nggak megang kuncinya sih, sayang ya. Ini catnya juga masih terkesan oke, belum ada baretan-baretan kasar. Terus kalau kita lihat ya, oh udah ini garis pabrikannya udah nggak kelihatan nih, udah bekas repaint nih guys. Di bagian depan udah bekas repaint semua ya ternyata. Terus kita lihat ini ya udah di repaint guys, makanya warnanya mencilak banget ya. Warnanya mulus banget ya, ini harus dipoles lagi nih. Terus natanya sih masih terkesan cukup presisi ya. Sudah ada side skirt juga, velgnya masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih 50-40% lah. Langsung cek di bagian interiornya masih cukup oke ya. Joknya nih bahannya durable dan fabrik seperti ini campuran. Di bagian plafon oke, head unit sudah monitor double din. Nah, di bagian setir nih sudah ada mode steering wheels ya. Terus di bagian dashboard masih oke banget. Jadi interior ini masih kesannya oke banget kalau menurut gua nih. Next, lanjut di bagian belakang, spoiler ya, tipe S yang sudah TRD-S ya, atau TRD Sportivo. Jadi spoilernya bawaan TRD-nya, stop lampnya oke, belakangnya juga ada sensor parkir ya, ada 2 titik nih. Dan belum ada terkesan bekas-bekas nabrak sih kalau dari sini ya, dari bagian luar. Cuman bekas-bekas repaint nih, kalau emang misalnya kita nggak bisa ngelihatnya nggak terasa ya. Ini catnya kayaknya bagus banget memang tuh. Tapi repaintnya sih keren ya, tinggal dipoles lagi, keren banget nih, jadi nih nyala. Oke nih, kalau teman-teman tertarik ada Toyota Yaris S 1500 cc tahun 2019 nih guys. Ini automatic transmission, ini masih low kilometer. Sudah kita kelilingin, datanya sudah tadi dibacakan, di open di harga 200 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gua ini guys. Oke, kita melipir nih ke belakang nih. Mobil 30 jutaan. Nah, kalau teman-teman tertarik ikutin. Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia LE ya, 1000 cc tahun 2008 manual transmission, odometer di 90 ribuan. Pajak mati di bulan 10 2022, masih grade B guys katanya. Di open di 38 juta. 38 juta dapat mobil nih. Kita langsung cek aja by data ya. Kalau teman-teman tertarik nih, 38 juta, eksteriornya B, interior B, mesin C nih guys. Tuh, kurang apa coba? Ini kalau di bagian eksterior ya, kita lihat di headlamp nih. Headlamp masih oke sebenarnya nih kalau menurut gua. Bagian depan tuh ya, sudah chrome juga, grillnya masih oke, fog lamp juga masih cukup. Ada tambahan semi bulbar ya di bagian depan, Xenia nih kayak gini, jadi kelihatan lebih kokoh walaupun di mobil masih 1000 cc. Velgnya ini udah bukan OEM dari Daihatsu nih, dengan kondisi bannya ya kurang lebih 30%-an lah. Ya kalau ini udah full repaint ya pastinya ya, cuman karena silver nih ketolong jadi ya nggak kelihatan terlalu belang. Cupnya udah agak nggak presisi ya. Ya body-bodinya sudah penuh dengan repaint.
Nah kalau di bagian interiornya nih udah head unit double din monitor ya, di bagian dalamnya sih masih terbilang rapi ya. Ini kayaknya yang punya juga sebelumnya kayaknya orangnya rapi nih. Terus karena masih 90.000 kilometernya jadi setirnya agak sedikit menipis aja. Ya odometer masih 90 ribuan guys. LI nih. Interior masih cukup nih. Ini kita langsung cek ke belakang-belakangnya tuh. Teman-teman masih bisa lihat ya, nat-natnya masih terkategori presisi loh. Nah ini adalah kondisi belakang nih, tambahan spoiler di bagian atas, wiper masih oke, stop lamp sebelah kanan masih oke, sebelah kiri kayaknya juga masih oke. Belum ada sensor parkir di bagian belakang, penyok-penyok matic di backdoor masih wah cukup wajar ya. LI ini 1000 cc guys. Sisi bagian sebelah kanan, wah ini juga masih cukup lah kalau menurut gue. Jadi kalau dari jauh mobil ini terkesan memang mobil masih rapi nih. Nah ini paling baret-baret pemakaian nih kayak gini-gini ya, ini minim lah ya, minor. Sisanya sih yang masih terkategori wajar. Mobil tahun tua ya sebenarnya, wajar, udah nggak presisi kayak gini. Tapi kalau gue bilang sih masih oke ya. Mesinnya juga katanya masih C nih guys. Nah ini nih, jarang ada nih guys. Di depan kita mobil 30 jutaan, ada Daihatsu Xenia tipe LI ya, 1000 cc tahun 2008 nih, manual transmission. Udah kita kelilingin, kondisi sih menurut gue ya masih cukup oke nih. Harganya pun juga oke, 38 juta rupiah. Kalau emang estimasi teman-teman masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Mau mobil 50 jutaan nih teman-teman, kita langsung coba screening aja. Di depan kita ada Daihatsu Ayla tipe M 1000 cc tahun 2015 manual transmission. Odometer 169 ribuan, biasa ini atas nama PT atau ex operasional dari perusahaan ya. Pajak mati di bulan 12 2022, masih grade B katanya. Di open di harga 47.500. Nah ini kita langsung coba screening. Ini tipe M nih, jadi ini biasanya velgnya kaleng ya. Nah, di open di harga 47.500, grade-nya exterior B, interior B, mesin di C, wajar, odometernya sudah tinggi ya. Nah, kalau kita lihat di bagian eksterior, ini cuma dicuci poles lagi, kelihatannya masih oke ya. Headlamp aja masih cukup oke, polos nih, belum ada fog lamp-nya. Velgnya udah bukan kaleng lagi, jadi velgnya diganti dengan velg gantian atau racing seperti ini. Kondisi bannya oplosan ya, ada retak-retak ya 20-30% lah. Ada beberapa baret-baret pemakaian, catnya udah agak kusam, kurang presisi nih, udah pernah bekas repaint dan juga repair ya di bagian bodinya nih. Kerasa nih udah terlihat bekas-bekas repaintnya, lalu debuan banget ya di sini. Ban sebelah kanannya masih bagus, yang bagian depan, belakang juga masih oke. Tadi yang sebelah kirinya retak-retak semua bannya. Nah ini nat-natnya juga masih kategori presisi, cuman ya ini ada beberapa penyok nih di bagian quarter tuh, penyok sama baret pemakaian sih wajar lah. Nah, lanjut di bagian interior, joknya nih sarung udah ada yang sobek-sobek ya. Terus head unit menarik nih, udah monitor double din. Di plafon masih oke. Nah, ini sudah power window pastinya ya. Nah, kalau kita cek di bagian setir ya agak sedikit menipis, wajar, odometernya udah cukup tinggi. Di bagian dashboardnya nih masih terkategori cukup nih guys. Lanjut kita cek di sisi belakang. Polos nih, nggak ada wiper ya di sini. Spoiler ada nih tambahannya, terus bagian stop lamp masih cukup oke. 2 titik sensor parkir ditambahkan di bagian belakang. Nah ini begini, kesannya sudah agak sedikit kusam aja di bagian cat belakangnya, tapi ya kesannya sih masih cukup worth it lah kalau menurut gua. Ini sisi kirinya nih, tuh masih cukup presisi. Natatnya sebenarnya cuman di sini ada baretan kasar ya pemakaian tuh, ya minor lah. Jadi ini satu panel dicat lagi beres, sisanya dipoles. Ya penyok-penyok nitik kayak gini nih, ini cukup wajar. Oke, langsung aja kita cek. Di depan kita ada Daihatsu Ayla M 1000 cc tahun 2015 manual transmission. Sudah kita keliling ini mobil cuma 40 jutaan. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di deskripsi. Mobil ini di open di harga 47.500. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. 30 jutaan kalau teman-teman mau cari mobil 30 jutaan. Nih di depan kita ada Datsun Go Pancha tipe A 1200 cc tahun 2014 manual transmission. Odometer udah di 123 ribuan, atas nama PT pastinya, SPH-nya ada. Pajak mati di bulan 7 2022, masih grade B nih katanya nih. Di open di harga 31.500 guys. Mobil 7 seater nih, walaupun tipe yang terendah ya. 31.500. Eksterior B, interior B, mesin di C nih. Gokil. Nah nih, kalau di bagian eksteriornya ya kita lihat headlamp sih masih oke, belum ada fog lamp ya di unit ini. Ya udah ada beberapa bekas repair nih ya di bagian depan, wajar lah, mobil ex operasional. Velg masih kaleng, kondisi ban masih 30-40%, masih terbilang cukup tebal dan masih layak pakai. Nah ini bekas-bekas cat ya, sudah berasa, sudah dicat. Nat-natnya ya ini agak ya udah bekas repair nih, jadi saya nggak megang kuncinya ya.
Terus kalau di wiper udah karatan nih, udah terdiam lama nih. Ini harus dicat lagi nih biar kelihatan apik. Spionnya ya masih caping begini ya, belum elektrik sama sekali. Terus kita lihat di bagian sisanya, nut-nutnya masih terbilang cukup lah, cukup presisi, dan catnya masih terkesan cukup. Oke, kita langsung cek di bagian interiornya. Di sini interiornya sih ya joknya agak sedikit kusam ya dekil sih kalau menurut gua. Terus warnanya juga grey seperti ini, terang ya di bagian dalam. Nah, untuk di bagian jendelanya masih engkol ya, belum power window. Head unit masih single din seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bagian setir tuh ya, setirnya udah kelupas-kelupas ya, harus di retrim. Wajar ya, ini ex operasional PT, dan kualitas kulit trimnya ya memang kurang apik sih kalau menurut gua. Tapi dashboard masih oke, plafon ya terkesan cukup lah. Lanjut kita cek di sisi belakang, stop lamp masih oke, polosan ya, nggak ada spoiler, nggak ada wiper, nggak ada sensor parkir, jadi ya apa adanya seperti ini. Ya kita lihat di bagian atasnya debu-debu nih kotor, belum defogger juga, tapi wajar ya, 30 jutaan worth it untuk operasional ya, atau mungkin buat pakai harian nih cukup irit lah kalau menurut gua. Sisi bagian sebelah kiri juga masih terkesan cukup aman sih kalau menurut gua, jadi hanya butuh di touch-up kecil aja. Nah, mesin sih katanya masih oke katanya. Nah, mobil 30 jutaan. Kalau emang teman-teman tertarik, di depan kita ada Datsun Go Panca tipe A 1200 cc, manual transmission tahun 2014. Udah kita kelilingin atas nama PT, SPH-nya ada di open di 31.500.000. Kalau estimasinya teman-teman masuk dan tertarik mobil 30 jutaan, buruan langsung cek balai lelangnya di deskripsi video gua ini, guys. Teman-teman, mungkin sekian aja nih untuk informasi tentang lelang di Balai Lelang Hybrid pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa nih dicek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Hybrid lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Teman-teman terus support nih YouTube Douzo21 ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Douzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.